kitab Al-Arba'in An-Nabawiyah, beliau ini punya guru namanya Ibnu Shalah. Ibnu Shalah ini bilang bahwa, atau nanti teman-teman baca sendiri kitabnya yang berjudul Muqaddimah Ibnu Shalah. Jadi kitab ini ditulis oleh Ibnu Shalah untuk menjelaskan bahwa keilmuan hadis itu beragam dan banyak sekali. Lalu seiring berjalannya waktu, ulama yang muncul belakangan, yang lebih akhir muncul setelah Ibnu Shalah, itu lebih mempertegas bahwa ilmu hadis itu tidak hanya seperti yang disampaikan oleh Ibnu Shalah, malah lebih banyak lagi. Ulama ini salah satunya bernama Jalaluddin As-Suyuti. Kalau teman-teman pernah mengaji tafsir Al-Jalalain, maka beliaulah salah satu penulisnya. Intinya adalah yang ingin saya tegaskan pada pagi hari ini, untuk memahami hadis harus menguasai banyak keilmuan. Apa hubungannya dengan kalian yang IAT, yang prodinya ilmu Al-Quran dan tafsir? Hubungannya baik-baik saja. Hubungannya itu erat sekali, bahwa tidak mungkin kalian bisa memahami Quran kalau pemahaman hadisnya kurang baik. Dan tidak mungkin kalian bisa memahami hadis kalau belum menguasai keilmuan hadis dengan baik. Pada semester yang lalu kita belajar ilmu hadis 1 atau ulumul hadis yang pertama. Titik tekan kita pada semester lalu itu adalah bagaimana mengkaji sanad hadis. Makanya kalian diajari bagaimana melakukan takhrij, bagaimana hadis yang sahih itu, juga membedakan mana hadis yang sahih dengan hadis yang tidak sahih, bahkan membedakan mana hadis yang itu sebenarnya bukan hadis, tapi oleh sebagian oknum dibuatkan hadis, maka hadis inilah yang nanti disebut sebagai hadis palsu. Atau kita mengenalnya dengan istilah hadis maudhu'. Sejak masa sahabat Nabi, hadis maudhu' itu sudah ada. Orang bikin hadis dengan kepentingan-kepentingan politik. Misalnya, orang yang saat itu berpihak pada Muawiyah bin Abi Sufyan membuat hadis bunyinya al-umana'u salasatun. Orang-orang sosok yang terpercaya itu ada 3. Ana, maksudnya Nabi Muhammad, itu yang pertama. Wa Jibril, dan kedua Jibril. Wa Muawiyatuh, dan Muawiyah. Hadis ini palsu, dibuat oleh orang untuk mendapatkan dukungan politik kepada Muawiyah. Demikian pula karena saat itu Muawiyah yang merupakan sahabat Nabi berseteru, berpecah dengan Ali bin Abi Thalib yang juga sahabat Nabi, bahkan menantu Nabi sekaligus sepupu Nabi, itu oleh orang-orangnya, oleh para pendukungnya, itu juga dibuatkan hadis. Hadis yang diupayakan, yang dijadikan alat untuk mendukung Ali. Jadi di masa lalu itu sudah ada pemalsuan hadis. Maka seiring berjalannya waktu, pemalsuan terhadap hadis Nabi itu tidak hanya untuk kepentingan politik, tidak hanya digunakan untuk mendukung salah satu sosok, tetapi juga muncul dengan beragam motif, muncul dengan beragam kepentingan. Misalnya ada yang ingin namanya populer, maka dia menciptakan hadis.
Ada yang ingin dagangannya laris, yang kebetulan dia dagangan jualan terong. Maka dia bikin hadis bunyinya al-badinjanu dawaun likul lida. Terong itu adalah obat dari segala penyakit. Ini juga hadis palsu yang sengaja dibuat oleh orang-orang untuk mendapatkan keuntungan ekonomi, keuntungan yang bersifat finansial. Maka peran penting ulama hadis di masa lalu adalah melakukan kritik terhadap hadis-hadis yang sudah kadung tersebar di tengah masyarakat. Salah satu kritiknya adalah menerapkan kritik sanad. Ulama itu melacak satu persatu masing-masing perawi itu, memastikan bahwa antar si A dengan si B itu memang bertemu atau hidup satu masa. Bahwa si A dan si B itu memang terkenal sebagai sosok yang terpercaya dan tidak pernah berbohong. Dan ini juga berlaku dengan si C, si D, si E hingga sampai kepada masa Nabi atau hingga sampai pada Nabi. Tapi ini salah satu contoh dari kritik sanad. Lalu bagaimana dengan kita yang hidupnya hari ini? Sama, tugasnya tidak jauh beda. Karena pada kenyataannya, meskipun di masa lalu itu sudah ada ulama yang mencoba menghalau tersebarnya pemalsuan atau hadis-hadis palsu, ternyata hari ini pun orang berani memalsukan hadis. Padahal sejak awal Nabi itu bersabda, "Man kadzaba alayya muta'ammidan." Barang siapa yang berdusta atas namaku secara sengaja, kata Nabi, "falyatabawwa maq'adahu minan nar." Maka siapkan tempat duduknya di neraka. Maka dengan adanya hadis ini, ulama-ulama itu kemudian sepakat untuk mengatakan, jangan mudah nyebarin hadis. Ini pesan untuk teman-teman. Jangan sedikit-sedikit posting di status WA, status Facebook, Twitter, Instagram, hadis-hadis yang menurut kalian hadis padahal kalian tidak pernah tahu kalau itu sebenarnya bukan hadis. Makanya seorang ulama mengatakan, ini kalian bisa cek di Nazm Al-Baiquniyah. Wala yaqulanna muslimun qalan nabi, dan hendaknya seorang muslim jangan pernah mengatakan Nabi bersabda begini dan begitu. Bila riwayatin, tanpa riwayat yang jelas, li khaufil kadhibi, karena takut itu kedustaan, karena khawatir itu adalah kebohongan atas nama Nabi. Artinya, kalau ada hadis yang ditemukan di pasar, di masjid, di warung, di mal, di tempat-tempat hiburan, di tempat-tempat sujud, jangan mudah menyebarkan. Kecuali hadis itu memang bisa dipastikan kebenarannya, paling tidak dari aspek sanad. Nah, karena persoalan sanad itu sudah kita pelajari di semester lalu, maka pada semester ini kita akan pelajari keilmuan hadis dari aspek matan. Nah, sekarang apa kira-kira yang akan kita pelajari selama satu semester ke depan kaitannya dengan ilmu hadis? Sekali lagi kita akan fokus pada persoalan matan, pada persoalan konten hadisnya, tidak lagi berkutat dengan persoalan sanad. Kita akan jarang berbicara apakah yang bernama A itu orangnya
dikenal baik atau tidak? Apakah yang bernama B ini dikenal sebagai seorang perawi yang bisa dipercaya atau tidak? Apakah seorang yang bernama Sa'ad misalnya itu hafalannya kuat atau tidak? Kita akan fokus hadis yang bunyinya ini, misalnya innamal a'malu binniyati wa innama likulli imri'im ma nawa, itu sahih atau tidak? Karena hadis yang sanadnya sahih, para perawinya dianggap tidak ada masalah, belum tentu matannya sahih. Kalaupun matannya sahih, belum tentu bisa diamalkan. Kalaupun matannya sahih, belum tentu cara memahaminya selama ini kita sudah benar. Bagaimana cara memahami matan yang benar, yang tidak salah, dan bagaimana menentukan sebuah matan hadis itu adalah sahih atau bahkan tidak sahih? Nah, jawaban dari pertanyaan ini kita akan pelajari selama 1 semester ke depan. Tapi untuk pertemuan besoknya lagi, hingga beberapa kali pertemuan ke depan, itu teman-teman akan difokuskan untuk mengkaji kitab syarah hadis. Jadi kalau di semester sebelumnya teman-teman belajar ada Sahih Bukhari, Miza, Maulida, masih ingat Sahih Muslim itu siapa yang menulis? Imam Muslim. Oh iya, harusnya tidak disebutkan sebagai Sahih Muslim karena nama penulisnya sudah ada di situ. Oke, Affan Fajri, siapa yang menulis Sunan Abi Dawud? Imam Abu Dawud, Ustaz. Oke. Kemudian Rafi Hidayat, masih ingat yang menulis Muwatta itu siapa? Imam Malik. Keren kalian. Oke. Nashwa, siapa saja ulama yang selama ini menulis kitabnya dengan judul Sunan? Imam Abu Dawud, Imam An-Nasai, Imam Imam Ad-Darimi. Oke, dimaafkan terus. Imam At-Tirmidzi. Oke, terima kasih banyak Nashwa, terima kasih banyak Afan, terima kasih banyak Miza, termasuk Rafi Hidayat. Sorry, saya lupa. Nah, begini. Kalau melalui gambaran pagi ini, teman-teman merasa, oh saya seperti masuk neraka, misalnya saking sulitnya, percayalah, itu bisa saja benar. Oke teman-teman, sampai di sini, apa ada pertanyaan? Tidak ada pertanyaan? Oke, belum ada, padahal kalian rugi kalau nggak bertanya. Karena kalau saya ngisi seminar, kalian harus bayar untuk ikut seminar itu. Nah, kita sudahi masalah materi. Kita fokus pada masa depan yang tidak jelas. Ini awal perkuliahan kita. Dan karena awal, maka mungkin perlu dimulai dengan niat yang baik. Ini saya ulangi. Yang tadi awal kita saling sapa itu. Tapi niat yang baik tidak akan cukup berjalan dengan baik kalau tidak ditopang dengan kondisi kalian yang juga baik. Artinya, kita tidak tahu apakah semester depan itu kita bisa offline atau tidak. Tapi tidak menutup kemungkinan akan offline. Syaratnya kalian harus sehat, itu yang pertama. Buktinya apa? Untuk menunjukkan kalau kalian sehat, biasanya itu kalian akan ditanya bebas COVID atau tidak. Itu yang pertama. Pertanyaan lainnya, kalian sudah vaksin atau tidak? Nah, nanti kalau beberapa pertanyaan itu mengarah pada kemungkinan sedikit sekali yang akan
menularkan hal-hal yang tidak baik pada orang lain, bisa jadi semester depan atau semester depannya lagi kita itu akan bertemu secara offline. Ya, selain banyak doa, selain banyak berharap, tentu harus banyak usaha. Dan teman-teman, saya titip satu hal, kalian harus sehat. Itu aja. Karena mata kuliah ulumul hadis yang katanya rumit itu akan mudah dijalani kalau kalian tidak sakit. Itu yang kedua. Yang ketiga, prodi ini semuanya serba baru. Maksudnya baru, ya mejanya ditata berbeda dengan meja pada semester lalu. Kebetulan juga ruangannya juga ditata. Tapi kalian nggak pernah ke kampus. Mana tahu kalau prodi AT itu ademnya luar biasa. Kalau kalian ada waktu untuk sekedar singgah ke prodi, lakukan. Nanti kita akan sambut sedemikian rupa, meskipun tanpa ada acara pakai rebana-rebana kayak gitulah. Yang ingin saya katakan adalah kalian pagi ini sudah memasuki jenjang semester 3. Semester 4, semester 5, semester 6 ini adalah semester terakhir kalian. Semester 7 itu harusnya sudah tidak ada mata kuliah lagi. Jadi kalau hari ini atau dari semester 1, 2, dan 3, kalian merasa kuliahnya tidak jelas, maka hari ini adalah saat yang tepat untuk membenahi itu semua. Eman waktunya, sayang kesempatannya, karena tidak semua orang punya kesempatan dan seberuntung kalian bisa kuliah. Nah, hal apa yang bisa disiapkan? Belajarlah yang baik, belajarlah yang banyak. Selama di kampus, selama kalian menjadi mahasiswa, menjadi mahasiswi di prodi IAT, kalau kalian punya waktu untuk ke IAT, untuk bermain ke ruangan IAT, bermainlah ke sini, silaturahimlah. Karena seringkali salah satu problem dasar dari perkuliahan online itu adalah tidak ada ikatan secara emosional. Makanya tadi kita minta besok-besok kalau kuliah sama saya, silahkan kalian boleh dandan. Kalau bisa pakailah pakaian yang resmi. Kalau bisa mandilah dulu. Kenapa? Untuk menciptakan suasana seperti kelas yang sedang offline. Hal lainnya yang mau saya tegaskan, teman-teman itu rugi kalau kuliahnya hanya fokus menyelesaikan yang ada di e-learning. Rugi dalam pengertian, ya sudah teman-teman hanya akan mendapatkan itu. Padahal tantangan hari ini itu lebih berat dibandingkan tantangan hari kemarin. Artinya, kalau pengetahuan teman-teman hanya itu-itu saja, membatasi diri pada yang diajarkan oleh dosen pengampu mata kuliah, apapun mata kuliahnya, teman-teman hanya itu yang akan diketahui nanti. Perlu ada upaya-upaya penunjang. Misalnya, teman-teman harus rajin membaca, teman-teman harus rajin atau latihan menulis. Prodi IAT kita itu termasuk kategori prodi yang sejauh ini mampu menelurkan, mampu melahirkan mahasiswa dan mahasiswi yang punya kemampuan khusus dibandingkan dengan beberapa prodi lainnya. Kemampuan khususnya salah satunya adalah sebagian kakak tingkat kalian, entah semester berapa itu, mereka berani untuk tampil sebagai pembicara di forum nasional dan internasional. Ada yang kemarin diundang di MUI Pusat.
untuk presentasi terkait fatwa-fatwa MUI. Jadi dia melakukan kajian-kajian, dia menulis kemudian diserahkan kepada MUI Pusat dan MUI Pusat mengundangnya untuk mempresentasikan hasil kajiannya. Sebagian yang lain melakukan konferensi internasional di UIN Jogja. Sebagian yang lain melakukan konferensi internasional juga di Palangkaraya. Dan sebagian yang lain itu menulis di jurnal nasional. Yang itu tidak bisa dilakukan oleh dosen sekalipun. Maksud saya, tidak semua dosen punya waktu untuk melakukan hal itu. Bila teman-teman memang punya mimpi ke arah itu, punya mimpi bagaimana sih belajar nulis yang baik, bagaimana sih rasanya bisa presentasi dan konferensi internasional atau nasional, bagaimana sih caranya punya karya yang dipublikasikan secara nasional yang kemudian dibaca oleh semua lapisan baik di lapisan nasional maupun internasional, maka kalian bisa menghubungi orang-orang di IAT untuk belajar. Bisa menghubungi saya, bisa menghubungi dosen yang lain, atau bisa menghubungi Kaprodi IAT untuk belajar itu. Kami akan fasilitasi, karena saya percaya kalau kalian itu luar biasa. Saya ingatkan, entah minggu depan atau minggu depannya lagi, silahkan teman-teman bisa fokus ke e-learning. Fokus dalam pengertian kita perkuliahan itu dititik tekankan pada yang ada di e-learning. Tapi seringkali kita butuh pendalaman materi sehingga nanti kita akan sesekali Zoom seperti pagi ini. Kita akan sesekali juga menggunakan kuis biar teman-teman tidak stres. Dan yang paling penting, jangan lupa bahagia. Dan mohon maaf atas segala salah, baik yang disengaja maupun tidak. Insya Allah kita akan kembali bersua di Zoom, karena kita itu tidak bisa pada setiap pertemuan pakai Zoom. Kita khawatir kuota teman-teman itu tidak cukup kalau tiap minggu Zooman. Meskipun pengalaman kakak tingkat kalian, pada mata kuliah tertentu mereka yang minta untuk selalu Zoom. Karena bagi mereka entah perkuliahannya yang enak atau dosen pengajarnya yang enak atau karena mereka merasa perlu untuk Zoom biar lebih mudah memahami mata kuliah itu. Akhir kata semoga bermanfaat, semoga selalu sehat, main-main ke prodi ya, ini prodi kalian. Saya dari jam 6:30 sudah ada di prodi untuk menyapa kalian. Dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.